Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen, perkenankanlah saya menyampaikan hasil pemikiran saya mengenai kerangka RPS bagian kedua. Pada bagian kedua ini khusus membahas tentang rencana asesmen indikator kinerja capaian pembelajaran lulusan atau disingkat dengan IKCPL. Jadi selain CPL yang sudah kita tentukan pada bagian pertama sebelumnya, maka ada indikator kinerja yang nanti bisa dilihat apakah CPL yang ditetapkan itu tingkat keberhasilannya pada setiap mahasiswa. Ini dinamakan indikator kinerja capaian pembelajaran lulusan atau IKCPL. Nah, langkah-langkah yang bisa ditempuh pada rencana asesmen IKCPL ini, yang pertama, kita menggunakan tabel relasi antara CPMK dan CPL yang sudah kita buat pada kerangka RPS sebelumnya, yaitu dengan cara mengubah tanda centang ya, pada hubungan antara CPMK dan CPL itu kan ada tanda centang yang ada kaitannya itu, diubah dengan level taksonomi CPMK yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, untuk setiap CPL, maka kita dapat memilih IKCPL. Ini kalau sudah tersedia. Namun kalau belum tersedia kalimatnya atau statementnya, sebenarnya kita bisa menyusun sendiri ya indikator kinerja yang diharapkan sesuai dengan level taksonominya. Itu bisa kita susun kalimatnya yang sesuai untuk setiap CPL. Yang ketiga, tentukan CPMK dan bobotnya untuk asesmen IKCPL berdasarkan tabel bobot CPL dan CPMK. Jadi yang ketiga ini kita bicara angka ya, pembobotan untuk nanti dilakukan asesmen pada IKCPL. Baik, contohnya ini yang pertama. Seperti yang sudah pernah kita lakukan ya, hubungan CPMK dan CPL ini disertai dengan level taksonominya. Kita sudah pernah membuat tabel seperti ini, matriks seperti ini. Ada 5 CPL yang ditentukan. Ini contoh saja ya. Ada 5 CPL yang dikaitkan pada mata kuliah. Kemudian ada 5 juga CPMK pada mata kuliah tersebut. Kemudian hubungan antara CPMK dan CPL sudah kita tentukan seperti ini, misalkan contohnya. Kemudian kita juga sudah membuat level taksonomi untuk setiap CPMK ini. Mulai dari CPMK 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. CPMK 1 ini levelnya adalah level 2 untuk ranah kognitif, C itu kognitif. Kemudian CPMK 2 sampai 5 ini ada ranah kognitif levelnya 3, yaitu pada tahap menerapkan ini. Untuk ranah afektif itu juga level 3, yaitu dalam hal menyatakan pendapat. Ini sekedar review saja. Kalau untuk ranah kognitif ya, ini level 3 menerapkan. Kita bisa menggunakan kata kerja ini yang ada di dalam tabel ini. Bisa melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, mengkonsepkan, dan seterusnya, menghitung gitu. Nah, ini semua kata kerja yang ada di dalam level 3 untuk ranah kognitif. Kemudian untuk ranah afektif, ini level 3 ini menghargai. Kita bisa memilih salah satu kata kerja ini. Nah, kebetulan yang saya pilih adalah menyatakan pendapat. Baik, dengan 2 tabel ini, maka kita masukkan level taksonomi ini yang sesuai ya. Untuk CPMK 1 ada C2, ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk CPMK 2, ini ada 2 level taksonomi ya, ada C3 dan A3. Yang C3 ini saya gunakan untuk CPL ADEG. Sementara yang A3 saya gunakan untuk CPLH karena ini ranah afektif. Ini kan intinya ini adalah tentang kerjasama ini. Ya. Demikian juga untuk CPMK 3 ada level taksonomi C3 ya, mulai dari CPL ADEG dan CPLH level A3. Ini sesuai dengan yang kita centang.
JPMK 4 ini nggak ada yang kaitannya dengan JPLH, maka yang kita gunakan, oh ini ya, ini kelewatan ini ya. Mestinya yang JPMK 4 ini nggak ada A3, maaf, ini nanti direvisi ya. Yang JPMK 4 ini hanya C3 saja. Nah, yang JPMK 5 itu ada ranah kognitif dan ranah afektif. Nah, ini yang CPLD dan CPLG, ini ada C3, dan yang CPLH ada A3. Ini saja ini kebanyakan ini. Itu langkah pertama. Jadi kita sudah membuat hubungan antara JPMK dan JPL, tetapi dalam hal ini sudah diinkludkan dengan level taksonominya. Langkah kedua, nah untuk setiap JPL tadi ya, sudah kita buat level taksonominya, maka kita bisa memilih IKJPL yang sesuai. Ini kalau sudah tersedia. Tapi kalau belum tersedia, sebenarnya kita bisa menyusun kalimatnya sendiri, pernyataan sendiri ya, yang sesuai dengan level taksonominya. Ini saya contohkan. Nah, dengan menggunakan tabel tadi, yang hubungan antara JPMK dan JPL, terus kemudian ada level taksonominya ini, mulai dari JPLA, ini kebetulan ini ranah kognitif level 3 semua. Nah, di sini ya, pernyataan JPL-nya seperti ini. Nah, pernyataan IKJPL-nya kita juga harus menggunakan kata kerja yang ada di level taksonomi C3. Nah, terus kemudian kalimatnya ya agak mirip-mirip lah dengan pernyataan JPL-nya, ya. Ada kalimat matematika, ilmu alam, ilmu material, dan seterusnya ya. Cuma di sini kita gunakan kata kerja yang levelnya sesuai dengan level taksonomi yang kita tentukan, C3 ini, menggunakan. Ya, seperti itu kira-kira. Berikutnya yang CPLD ya. Nah, CPLD ini ada dua level taksonomi, ada C2 dan C3. Maka kita menyusun IKJPL juga ada dua level. Ya. CPLD ini ada level 2 kognitif ya, dan ada level 3 C3. Ini saya beri nama D2, D3 ya. Nah, pernyataan CPL-nya seperti ini, maka untuk level 2 ini memahami ini ya, ini bisa kita ambil kata kerja menjelaskan, tinggal dilihat di tabel taksonominya tadi. Nah, kira-kira yang kita gunakan yang agak mirip-mirip dengan yang pernyataan CPL-nya ya. Nah, kemudian yang level 3, C3, kita gunakan level taksonomi yang level 3, ya, mengonsepkan. Nah, jadi JPLD ini ada dua indikator, ya, berbeda level. Ya, baik. Berikutnya CPLE. CPLE ini levelnya 3 semua ya. Nah, kita susun pernyataan IKJPL-nya. Ya, dalam hal ini menerapkan ya, ini lebih sesuai ini, menerapkan. Nah, hampir sama lah ya. Hampir sama. Praktis tidak terlalu banyak merubah ini. Ya, cukup mudah ya, kita menyusun pernyataan IKJPL. JPLG ini juga hanya ada level 3 kognitif ya, 3. Nah, di sini memiliki kemauan untuk merencanakan, menyelesaikan. Nah, kita bisa memilih salah satu ini sesuai dengan levelnya. Nah, saya menggunakan kata kerja melaksanakan atau menyelesaikan tugas. Ya. Jadi agak mirip-mirip ya kalimatnya, cuma tinggal disesuaikan kata kerjanya saja. Ya. Kemudian CPLH. Nah, CPLH ini saya menggunakan ranah afektif ya. A3 level 3 menyatakan pendapat. Jadi kalau ini memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, maka kira-kira hampir sama ya, ada kalimat, ada kata-kata yang sama gitu. Jadi dapat menyatakan pendapat berdasarkan pengetahuannya untuk bekerja sama. Nah ini, untuk bersama dalam tim multidisiplin dan multikultural. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk penyusunan pernyataan IKJPL-nya,
sudah sesuai ya, kita sesuaikan dengan levelnya, maka berikutnya masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan CPMK yang terkait dengan IKCPL dan bobotnya untuk asesmen, untuk menghitung nanti asesmen IKCPL-nya. Seperti ini. Baik, kita sudah pernah membuat ya hubungan pembobotan ya antara CPMK dan CPL seperti ini. Tinggal dimasukkan saja ini ya, CPLA. Tadi ya ditambahin saja CPL-nya. Nah, ini bobotnya CPLA ini 19%. Kemudian CPLA tadi itu levelnya ada di C3, IKCPL-nya. Ini pernyataan IKCPL-nya, maka kita tinggal memasukkan ini CPLA ini yang mempengaruhi CPL ini apa ini? Ternyata ada CPMK 2, CPMK 3 dan CPMK 4. Nah, kita tuliskan di sini ya. Jadi CPMK 2, 3, 4 ini nanti mempengaruhi perhitungan asesmen pada CPLA. Bagaimana bobotnya? Bobotnya tinggal kita masukkan saja ya. CPMK 2 6%, CPMK 3 7%, CPMK 4 6%. Ya. Berikutnya CPLD. Nah, di sini ya. Nah, ini kebetulan untuk yang CPLD ini ada 2 level. Ada level C2 dan ada level C3. Maka kita membuat 2 IKCPL sesuai dengan levelnya. Ada C2 dan C3. Nah, kita lihat di sini tabelnya. Untuk yang level 2 ini dikaitkan dengan CPMK 1 penilaiannya besarnya 25%. Sedangkan yang level 3 ini ada hubungannya dengan CPMK 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Bobotnya ini semua. Dan untuk bobot CPLD-nya ini adalah 39%. Berikutnya, CPLE. CPLE ini satu level saja ya. Seperti tadi level 3. Yang mempengaruhi adalah CPMK 2, 3, 4. Bobotnya seperti ini ya. Kita sesuaikan saja. CPLG juga demikian. Satu level saja, level 3. Nah, ini bobotnya yang mempengaruhi adalah CPMK 2, 3, 4, 5. Ya, bobotnya seperti ini. Dan bobot CPLG-nya 19%. CPLH ini ada satu level tapi level untuk ranah afektif ya, A4. Seperti tadi ya, kita sudah menulis pernyataan IKCPL ya. Kemudian CPMK yang terkait dengan CPLH ini ada 2, 3, 5. Nah, ini. Kemudian bobotnya ya, kita masukkan sesuai dengan yang ada di tabel ini. Baik, saya sudah membuat kerangka RPS ini dalam format Excel mulai dari langkah 1 sampai sekarang bagian kedua ini sampai langkah 7 ya. Ini pada video sebelumnya sudah saya tunjukkan ya, langkah pertama, langkah kedua, ketiga, 4, 5, 6. Nah, sekarang langkah ke-7 bagaimana melakukan rencana asesmen IKCPL. Nah, seperti tadi ya. Kita membuat tabel hubungan antara CPMK dan CPL disertai dengan level taksonominya. Kemudian membuat statement atau pernyataan IKCPL-nya sesuai dengan level taksonominya. Kemudian mencantumkan CPMK yang terkait dengan IKCPL tersebut, bobotnya. Nah, ini saya tambahi sebelah kanan. Tabel ini adalah media assessment untuk menilai CPMK tadi. Ini ya, CPMK 2, 3, 4. Kita tinggal ngambil saja yang dari sini yang pernah dilakukan, kita lakukan. Nah, ini. Maaf, ini ya. CPMK 2 ini ada PR1, ada tugas kelompok, tinggal dicentang saja. Ya, CPMK 3 ada PR2, tugas kelompok, UAS, gitu ya. Ya, tinggal disesuaikan aja ini. Jadi, komponen penilaian dari CPMK 2 itu nanti ada PR1, tugas kelompok, sehingga nanti bisa
digunakan untuk asesmen IKCPL A3 dan seterusnya. Ini sesuaikan aja ini tabelnya. Di mana ada bobotnya, maka kita centang PR1, PR2, PR3 dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk CPLA, CPLD, ini ada 2 level, D2, D3, CPLE, CPLG, ya seperti itu. Kemudian media asesmennya kita tentukan ini. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah merupakan rencana asesmen indikator kinerja CPL. Nanti untuk perhitungannya, prakteknya ya, bagaimana cara menghitung asesmen IKCPL ini akan saya sampaikan pada video bagian keempat. Video keempat ini khusus tentang praktek ya, perhitungan-perhitungan. Baik, terkait dengan asesmen IKCPL ini saya dapat menyampaikan saran. Yang pertama, seperti sebelumnya ya, maka saya menyarankan alangkah baiknya kalau penyusunan kerangka RPS ini sebaiknya melibatkan semua dosen pengampu suatu mata kuliah. Sehingga ada keseragaman dalam menilai suatu mata kuliah dari JPMK-nya, JPL, sampai indikator kinerja JPL. Ya. Jadi, semua dosen pengampu akan memahami nanti cara penilaian dari mata kuliah yang diampunya. Yang kedua, kerangka RPS itu memang harusnya dibuat secara urut ya, mulai dari yang awal ya, dari penentuan CPL seperti yang ada di video bagian pertama sampai dengan asesmen yang terakhir nanti, ada video bagian ketiga ya, sehingga nanti akan memudahkan asesmennya kalau kita melakukan secara urut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk video bagian kedua ini tentang kerangka RPS, khususnya tentang asesmen IKCPL. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.